Halo teman-teman, balik lagi di channel Drakor Clips. Pada kali ini kita akan membahas recap Mr. Queen episode 14. Yuk langsung saja kita bahas. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk support terus channel ini. Pada episode 14 kali ini, terlihat Ratu melihat ke arah Hongyeon dan berkata, dia memiliki banyak hal yang dia syukuri, tetapi sebenarnya orang yang Ratu lihat adalah Raja Choljong. Mereka terlihat menghabiskan waktu malam bersama. Ketika Raja melihat surat dari Ratu yang mana menu untuk festival pada episode sebelumnya, ia mengetahui setelah melihat tulisan yang ditulis di resep, dan tulisan itu terlihat sama dengan tulisan Kim Soyoung. Setelah itu, Raja mendatangi kepala koki di dapur untuk menanyakan apakah ia memang benar-benar ratu. Kemudian sang koki pun mengatakan kepada Raja bahwa Ratu menyembunyikan kalau Ratu ingin membantunya memasak untuk perjamuan di istana. Sementara itu, terlihat wanita buta dan tulis itu Kang Picit Ibu Suri Agung yang menulis pesan di dinding batu. Di pihak siapakah sebenarnya wanita buta itu ya guys? Selang lama, seorang pria datang dan membacanya. Orang yang membaca pesan itu ternyata adalah Hong, si teman dekat Raja. Dia menyatukan pesan itu menjadi satu, dan tulisan itu berbunyi bahwa Ratu sedang dalam bahaya. Di dalam, Raja melihat ke arah Kim Soyoung dan menyentuh wajahnya. Kemudian mereka berciuman dan terlihat saling melepas baju satu sama lain. Udah mulai outfit ya guys, Raja dan Ratu. Sang Ratu bangun sambil tersenyum dan berguling mengumandangkan nama Hongyeon. Tetapi ketika dia menyentuhnya dan membuka matanya, yang terlihat di sana malah Raja yang sedang tertidur. Raja berguling dan bertanya apakah Ratu sudah terbangun. Ratu memikirkan kembali malam itu dan melihat wajahnya bukan Hongyeon. Ratu kaget dan berteriak. Kemudian Raja pun melompat dan mulai melakukan semua gerakan karate untuk melindungi sang ratu. Raja menghela nafas dan duduk untuk menceritakan segalanya kepada sang ratu. Tetapi Ratu kabur dan menemui Hongyeon untuk menanyakan di mana semalam dia tidur. Hongyeon memberitahunya bahwa dia tidur di kamarnya. Ratu berteriak dan berpikir bahwa semalam dia benar-benar melakukannya dengan sang raja. Di sisi lain, terlihat seorang peramal duduk bersama Ibu Surijo. Ia meramal bahwa hari itu akan ada seseorang yang mati di istana. Sementara itu, Raja sangat kesal karena dia tidak bisa mengajukan pertanyaan kepada sang ratu yang ingin dia tanyakan kepadanya. Raja bersiap-siap dan memberitahu Kasimnya bahwa dia akan melihatnya lagi. Ratu menyalakan api dan berpikir bahwa dia ingin mati. Kepala koki itu berlutut dan meminta maaf. Dia mengatakan dia menyangkalnya, tetapi Raja sangat yakin akan hal itu. Ratu bertanya apa yang dia bicarakan. Kepala koki itu mencoba untuk pergi, tetapi Ratu menarik kerahnya untuk kembali. Jadi, koki mengatakan kepadanya bahwa dia harus memberitahu Raja segalanya. Kemudian Raja masuk ke dapur dan bertanya di mana sang ratu berada. Tetapi Ratu pergi dari dapur dan semua orang terlihat sangat kebingungan. Raja berteriak mengapa Ratu sangat menghindarinya. Saat itu juga Ratu berlari sampai ke danau. Ratu pikir terlalu berbahaya untuk bertemu dengan Raja Choljong sekarang. Langkah itu diambil sebab Jang Bonghwan semakin panik karena merasa mulai kehilangan kendali atas perasaan dan tubuh Kim Soyoung. Namun, Raja berlari keluar untuk mencari sang ratu. Sayangnya, Ratu benar-benar menghindari Raja dan Ratu pun bersembunyi di istana. Kemudian, Ratu mendengar sesuatu yang sedang dibicarakan oleh para politisi. Politisi itu mengatakan karena upaya pembunuhan Raja, Jwagun akan dipecat. Dan politisi itu juga mengatakan Raja memalsukan ledakannya sendiri dan rela mempertaruhkan nyawanya. Ratu kembali ke kamarnya dan mulai menulis sesuatu.
Tetapi raja masuk dan terlihat ratu bersembunyi lagi. Raja tahu ratu bersembunyi, jadi dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia punya pertanyaan kepadanya. Kemudian ratu keluar dan bertanya-tanya apa yang ingin raja katakan kepadanya. Sementara itu, Ibu Suri Agung berada di pertemuan bersama sang raja. Dia memberitahu semua orang bahwa Ibu Suri Agung menghentikan politik untuk raja. Raja pun memberitahu semua orang mulai saat ini, rajalah yang akan menjalankan negaranya. Semua politisi setuju kalau tahta Ibu Suri Agung akan dihapuskan. Di ruang raja, Kafin mengatakan bahwa dia memiliki surat dari ratu. Isi dari surat itu mengatakan, mari kita bertemu. Ratu pergi ke danau, tapi ternyata orang yang menemuinya adalah Raja Choljong. Ratu bertanya, mengapa raja ada di sana? Ratu mengatakan Selirlah yang harus menemuinya di sini. Ratu memberitahu semua pelayan untuk menjauh darinya, karena mereka akan melakukan pembicaraan rahasia. Raja dan ratu pun mulai berbincang satu sama lain. Raja Choljong terlihat semakin jatuh cinta kepada sang ratu. Ia pun menghampirinya dan memeluknya. Saat itu juga ratu terlihat kesal dengan mengatakan bahwa raja dilarang untuk memeluk dan tersenyum kepadanya. Setelah itu, politisi militer menyiapkan racun di dalam es sehingga ketika es mencair, maka racun tersebut akan terlepas. Jogun mengatakan seorang wanita menghilang di istana. Dua pria yang mencoba menghancurkanku akan pergi. Di tempat lain, raja bertemu dengan para pengawalnya yang mengalami banyak siksaan. Raja berterima kasih kepada mereka, namun identitas mereka terungkap sehingga berbahaya bagi mereka untuk tetap tinggal di istana. Tak lama, seorang pelayan buta menghampiri sang raja. Di perpustakaan, Jogun bersama pelayan yang disuruh untuk menaruh racun di es yang diminum oleh ratu. Di tempat lain, ratu duduk di mejanya dan berpikir bahwa dia mengalami segala sesuatu di dunia, tetapi dunia yang ia kenal bukanlah segalanya. Dayang Choi masuk dan memberitahunya bahwa Ibu Suri ingin makan siang dengannya. Ratu mengomel dan berkata dia sedang tidak mood untuk masak saat ini. Tetapi pelayan Choi mengatakan bahwa Ibu Suri mempersiapkan segalanya. Raja dan pasukannya berbicara tentang keluarga Kim yang mencoba membunuh sang ratu. Ternyata pelayan buta itu adalah mata-mata raja untuk keluarga Kim. Raja berkata dia akan kembali ke istana sekarang. Ibu Suri berterima kasih kepada ratu karena telah datang dan berkata dia punya lebih banyak waktu sekarang setelah dia keluar dari politik. Di tempat lain, janda ratu terlihat sangat senang dan berkata bahwa ratu adalah orang yang akan mati di istana. Di pavilion, es dimasukkan ke dalam minuman. Walau suci rasa karena esnya belum meleleh sehingga racunnya belum menyebar. Minuman itu diminum oleh pelayan Choi dan diberikan kepada ratu. Ibu Suri mengatakan bahwa dia menyiapkan es yang lebih berharga dari emas. Di sisi lain, raja pergi ke kamar ratu, tetapi dia tidak ada di sana. Kemudian dia lari untuk menemukannya. Para pelayan yang membawa es pergi. Gadis itu berlari ke pavilion dan melihat bahwa ratu akan meminum teh itu. Gadis kecil itu berlari ke pavilion dan melihat bahwa ratu akan meminum teh itu. Dia tahu setelah melihat semut mati karena memakan es cair yang terjatuh saat pelayan membawanya. Dia berlari menghentikannya dan mengatakan dia harus memberitahunya sesuatu, tetapi gadis itu dihentikan. Ratu bertanya, ada apa? Gadis kecil itu takut untuk mengatakannya karena Jogun ada di sana, sehingga dia tidak mengucapkan kata-kata tepat waktu. Kemudian Ratu berkata mereka bisa minum teh sebelum es mencair sepenuhnya. Saat Ratu mulai meminum tehnya dan es itu mulai mencair, gadis itu mengambil batu dan menatap sang ratu. Dia memegang batu itu dan melemparkannya ke minuman itu. Raja berlari saat itu juga dan berteriak,
Batu itu mengenai minuman dan jatuh ke lantai. Untung ada anak kecil itu ya guys, jadi ratu jangan jadi meminumnya. Ibu Suri memerintahkan para kasim untuk memasukkan gadis kecil itu ke penjara. Ratu berpikir itu terlalu berlebihan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi para kasim harus membawanya pergi. Ratu memberitahu Ibu Suri bahwa dia baik-baik saja. Jagun bertanya mengapa raja lari seperti ini dan mengatakan bahwa gadis kecil itu akan menyakiti sang ratu. Raja bertanya apakah dia mencoba melibatkannya juga. Di pavilion, ratu bertanya apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan menghukum gadis itu? Raja bertanya apakah lidah Anda mati rasa atau jantung Anda berdebar kencang. Raja menyuruh ratu untuk berhati-hati dengan semua yang dia makan dan berkata bahwa Ibu Suri dan Jagun akan mencoba membunuhnya. Ratu berkata dia tidak melakukan apapun. Ratu berpikir apakah karena ratu membantu raja di festival sehingga Ibu Suri dan Jagun mencoba untuk membunuhnya. Ratu memegang tangannya dengan kuat dan dia memperhatikan dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Kemudian ratu diam pergi menemui gadis kecil itu di penjara. Anak itu bertanya apakah ratu baik-baik saja dan mengatakan kepadanya bahwa itu bagus karena esnya tidak mencair. Tetapi kemudian Byong ini keluar dan menyuruh mereka untuk membawa anak itu. Para penjaga mencoba dan membawanya pergi. Byong meminta ratu untuk kembali. Sang ratu pun dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu dan mengatakan akan memikirkan bagaimana cara mengeluarkan gadis kecil itu dari tahanan. Semua politisi berdebat tentang pelayan kecil yang melempar batu ke ratu dan bagaimana ini adalah upaya kudeta. Raja berpikir bahwa tanggapan mereka terlalu berlebihan. Raja berkata dia baru berumur 5 tahun, jadi bagaimana dia bisa tahu? Di tempat lain terlihat Jagun membakar buku besar itu. Ratu mengkhawatirkan gadis kecil itu dan mendapat kabar dari pelayan Choi dan mengatakan gadis kecil itu ada di halaman dan harus minum racun. Dia mengendus dan mengambil mangkuk itu. Sesampainya ratu di sana dan melihat sesuatu yang menutupi gadis kecil itu. Sang ratu berlari ke gadis kecil itu yang ditutupi jerami. Dia tidak percaya bahwa ini terjadi. Ratu terlihat sangat emosi kepada politisi, tetapi raja menghentikannya. Ratu terlihat kecewa kepada sang raja karena dia tidak bisa berbuat apapun. Sang raja mengedipkan sedikit air mata dan pergi meninggalkan ratu. Tapi di belakang punggungnya, raja memberikan bahasa isyarat dengan jari yang disilangkan. Ratu melihatnya dan mengingat apa yang dia katakan kepadanya. Jari menyilang berarti apapun yang dia katakan adalah dusta. Ratu berbalik dan kemudian menatapnya. Oke guys, episode 14 berakhir. Penasaran bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Tetap ikuti terus channel Drakor Clips ya. Bye-bye.